Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud menempati posisi penting dibanding sholat sunnah lainnya. Selama ini banyak yang mengira sholat tahajud adalah amalan dengan pahala tertinggi karena sulit dikerjakan dan banyak orang yang malas untuk menyentuh air ketika bangun tidur. Namun tak sedikit yang belum tahu kalau ternyata ada beberapa amalan yang memiliki pahala menyamai atau bahkan melebihinya. Tentang sholat tahajud, Allah berseru dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berdasarkan ayat ini, pahala sholat tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Tentang tempat yang terpuji ini, Syekh Nawawi Banten dalam tafsir Munir mengutip hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, kedudukan yang terpuji adalah ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku. Artinya orang yang sholat tahajud insya Allah akan memperoleh syafaat dari Nabi. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkap oleh pengarang tafsir Jalal, bahwa makna tempat yang terpuji adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Tak hanya itu, di akhir malam kelak Nabi juga dipuji-puji oleh semua manusia sejak masa terdahulu hingga masa yang paling akhir. Secara tekstual, hikmah atau sasaran perintah untuk melaksanakan tahajud berlaku khusus, yakni untuk Nabi. Sepertinya seperti lazimnya dalam perintah Allah yang lain, sholat tahajud juga berlaku secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Itu artinya siapapun yang melaksanakan sholat ini akan mendapatkan tempat yang terpuji. Utama tahajud juga tertuang dalam banyak hadis. Pertama, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kedua, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang dicari oleh seorang muslim untuk memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat. Pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Waktu tersebut ada di setiap malam ketika bangun tidur. Keempat, hendaknya kalian semua melaksanakan sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, menghapus kesalahan, mencegah diri dari dosa, dan menolak penyakit dari badan. Kelima, tidaklah seorang yang biasakan diri sholat malam kemudian tertidur, kecuali Allah akan menulis pahala sholat untuknya dan tidurnya sebagian sedekah jika dikalikan lagi. Sebenarnya masih banyak istimewa tahajud yang tercantum dalam hadis. Namun, walaupun sholat tahajud sangat istimewa, ternyata ada amalan yang lebih mudah daripada bangun malam, tapi tetap mendapatkan pahala tahajud. Ada salah satu amalan mudah bagi seorang muslimah, yaitu jika tidak dalam keadaan haid. Apabila hendak tidur, maka dia hendaklah berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian setelah itu memakai baju yang siap tempur, baju yang tipis-tipis, yang semerawang semeriwing. Syukur-syukur alhamdulillah tanpa busana sama sekali. Dikatakan bahwa istri tidur tanpa busana pahalanya lebih besar dari sholat tahajud semalam suntuk. Jika masih gadis, maka wajib untuk jual mahal ke pria manapun. Kalau sudah bersuami, maka hendaknya selalu siap tempur dan selalu obral diri kepada sang suami. Salah satunya dengan cara memakai celana dalam ketika tidur. Dengan begitu, dia mendapat pahala yang besar dan berlipat-lipat karena sudah berani untuk mengalahkan egonya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin atau para istri Nabi Muhammad. Setiap mau tidur, setelah buang air kecil, mereka mengambil wudhu, memakai bedak, parfum, wangi-wangian, kemudian
pakai baju yang tipis-tipis, yang syukur-syukur tanpa busana sama sekali, lalu masuk ke dalam selimut. Malaikat akan mendoakan bidadari-bidadari yang ada di surga yang melihat mereka dengan sendiri. Semoga turut mendoakan karena melihat ada wanita yang luar biasa. Wanita yang demikian itu mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakan sholat tahajud. Perlu diingat, sholat tahajud hanyalah amalan sunnah, walaupun semalam suntuk, namun menyiapkan diri untuk urusan dengan suami dan melayani suami dengan sebaik-baiknya hukumnya adalah wajib. Melihat hal ini, tentunya amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Bahkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang istri apabila seorang wanita itu berpuasa sunnah tanpa izin sang suami, sedangkan suaminya berada di rumah. Semoga penjelasan di atas bermanfaat bagi Anda. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.